Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 119 dan 120. Bait 119. Papopi pasati bhadrang yawa papang napajati yada capajati papang Atha papani pasati. Bait 119 artinya, pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Bait 120. Bhadropi pasati papang yawa bhadrang napajati yada capajati bhadrang Atha bhadrani pasati. Bait 120 artinya, pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk
selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 119 dan bait 120 Papa Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Anatta Pindika. Anatta Pindika adalah pendana wihara Jetawana yang didirikan dengan biaya 54 crores. Ia tidak hanya dermawan, tetapi juga benar-benar berbakti kepada Sang Buddha. Dia pergi ke wihara Jetawana dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha 3 kali sehari. Pada pagi hari, dia membawa bubur nasi. Siang hari, dia membawa beberapa macam makanan yang pantas atau obat-obatan. Dan pada malam hari, dia membawa bunga dan dupa. Setelah beberapa lama, Anatta Pindika menjadi miskin. Tetapi sebagai orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, batinnya tidak terguncang dengan kemiskinannya. Dan dia terus melakukan perbuatan rutinnya setiap hari, yaitu berdana. Suatu malam, satu makhluk halus penjaga pintu rumah Anatta Pindika menampakkan diri dalam wujud manusia, menemui Anatta Pindika, dan berkata, "Saya adalah penjaga pintu rumahmu. Kamu telah memberikan kekayaanmu kepada Samana Gotama tanpa memikirkan masa depanmu. Hal itulah yang menyebabkan kamu miskin sekarang. Oleh karena itu, kamu seharusnya tidak memberikan dana lagi kepada Samana Gotama, dan kamu seharusnya memperhatikan urusanmu sendiri sehingga menjadi kaya kembali." Anatta Pindika menghalau penjaga pintu tersebut keluar dari rumahnya. Karena Anatta Pindika sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, makhluk halus penjaga pintu tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia tidak mempunyai tempat tujuan pergi dan ingin kembali ke rumah Anatta Pindika, tetapi dia takut pada Anatta Pindika. Jadi, dia mendekati Raja Saka, Raja para dewa. Saka memberi saran kepadanya. Pertama, dia harus berbuat baik kepada Anatta Pindika, dan setelah itu meminta maaf kepadanya. Kemudian Saka melanjutkan, "Ada kira-kira 18 crores yang dipinjam oleh beberapa pedagang yang belum dikembalikan kepada Anatta Pindika. 18 crores lainnya disembunyikan oleh leluhur atau nenek moyang Anatta Pindika dan telah dihanyutkan ke dalam laut. Dan 18 crores lainnya yang bukan milik siapa-siapa yang dikuburkan di tempat tertentu. Pergi dan kumpulkanlah semua kekayaan ini dengan kemampuan batin luar biasamu. Penuhi ruangan-ruangan Anatta Pindika. Setelah melakukan itu, kamu boleh meminta maaf kepadanya." Makhluk halus penjaga pintu tersebut melakukan petunjuk Saka, dan Anatta Pindika kembali menjadi kaya. Ketika makhluk halus penjaga pintu memberitahu Anatta Pindika mengenai keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh Saka, perihal pengumpulan kekayaannya dari dalam bumi, dari dasar samudra, dan dari peminjam-peminjamnya, Anatta Pindika terkesan dengan perasaan kagum. Kemudian Anatta Pindika membawa makhluk halus penjaga pintu tersebut menghadap Sang Buddha. Kepada mereka berdua, Sang Buddha berkata, "Seseorang tidak akan menikmati keuntungan dari perbuatan baiknya atau menderita akibat dari perbuatan jahat untuk selamanya. Tetapi akan tibalah waktunya kapan perbuatan baik atau buruknya berbuah dan menjadi matang."
Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 119 dan 120 berikut. Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Makhluk halus penjaga pintu rumah itu mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang